Kemudian steroid pun masih saya anggap sebagai sesuatu materi yang penting karena kalian tahu persis efek sampingnya seperti apa, sehingga jangan menggunakan indikasi yang tidak jelas. Kalau tadi kalian sudah saya tanya tentang triamcinolone, karena itu sebagai obat topikal atau obat sistemik? Topikal. Jadi penggunaan yang di kedokteran gigi paling tidak untuk secara topikal masih bisa diterima, ya. Secara sistemik kalau bisa jangan, kecuali kondisi khusus. Obat anestesi umum menghilangkan kesadaran. Kalau anestesi lokal tidak, ya. Anestesi lokal maksudnya tetap sadar. Menghilangkan kesadaran, menimbulkan efek analgesia, tidak nyeri, amnesia. Nah, jadi kalau orang kena anestesi umum itu bisa jadi pelupa. Saya nggak tahu apakah itu benar efek samping, tapi ahli anestesi pasti bilang tidak. Tapi kenyataannya pada orang tua yang sudah beberapa kali menjalani obat anestesi, menjalani operasi harus dihati anestesi umum, biasanya setelah itu mungkin terus ingatannya agak berkurang, lebih cepat pikun jadinya, ya. Oke. Penghambatan refleks otonom, relaksasi otot skeletal. Lihat itu, relaksasi otot skeletal. Nanti akan ada satu hal yang kalian perlu ketahui di sini di dalam kuliah ini, sesuatu yang berkaitan dengan kuliah pertama dahulu, ya. Anestesi umum dicapai dengan kombinasi obat anestesi umum, ya. Kondisi ini biasanya sekarang kita tidak menggunakan preparat tunggal tapi dikombinasi. Kalau dulu kita pakai preparat tunggal. Anestesi umum yang ideal cepat menginduksi, artinya cepat pasiennya membuat pasiennya tertidur, menghilangkan kesadarannya dengan perlahan. Jadi tidak ada cerita kalau kamu sering lihat di film atau bahkan mungkin sekarang di medsos ada peragaan seseorang lagi jalan tiba-tiba dari belakang dipotong pakai sarung tangan terus langsung biasa ngomong kosong sini. Tidak pernah ada, ya. Obat anestesi umum yang dalam waktu seketika langsung bikin nggak sadar, nggak ada. Bohong, semuanya bohong, ya. Nggak ada itu, susah sekali, ya. Yang bisa terjadi kalau kita bisa memberikan obatnya secara intravena. Kalau obatnya disuntikan secara intravena dalam hitungan 1-10, nggak sampai 10 detik, pasiennya sudah tertidur secara intravena. Kalau secara inhalasi, bohong. Ya. Recovery-nya cepat terjadi, maksudnya kalau operasinya sudah selesai, memberikan obatnya diberikan, pasiennya cepat sadar. Oke. Batas keamanan obatnya lebar. Oke. Teknik pemberian anestesi tergantung dari tindakan invasif yang akan dilakukan. Oke. Balance anesthetic care sama monitor anestesi care. Balance anestesi itu adalah kombinasi anestesi inhalasi dan intravena. Jadi kalian bisa melihat di sini ada obat anestesi yang diberikan secara inhalasi dan ada yang diberikan secara intravena. Oke. Pre-anestesi dengan benzodiazepin, induksi dengan anestesi intravena, diteruskan dengan kombinasi anestesi inhalasi dan intravena. Oke. Monitor anestesi care, kombinasi obat sedatif dengan obat anestesi lokal. Mekanisme kerja, nah beda dengan anestesi lokal, beda dengan AINS, beda dengan steroid. Anestesi umum itu belum diketahui dengan jelas. Dulu kita beranggapan bahwa obatnya diabsorpsi melalui saluran nafas, didistribusi sampai ke tempat kerjanya, plek, orangnya jatuh tidur, gitu ya. Enggak, ternyata teori ini sudah ditinggalkan. Sekarang kita memahami bahwa obat anestesi umum punya target molekuler yang kompleks pada beberapa tingkatan di SSP, susunan saraf pusat, dengan fokus di sinaps, di mana kita beranggapan saat ini bahwa terjadi penghambatan pada sinaps excitatory, ya. Kemudian peningkatan pada sinaps penghambatan, ya. Di sini kita melihat peningkatan sinaps penghambatan dan menurunkan sinaps excitatory, kira-kira seperti itu. Oke, terus
Sekarang kita bicara obat-obatnya. Nah, kalian cuma perlu tahu ini, ya. Obat anestesi inhalasi. Anestesi inhalasi itu bisa terdiri dari gas, bisa terdiri dari cairan mudah menguap. Kalau cairan mudah menguap itu antara lain halusan, kemudian belakangnya pakai plural. Oke. Ada halutan, isofluran, sevofluran, enfluran, desfluran, ya. Itu cairan mudah menguap. Oke. Kemudian gas, kalau zaman dulu masih ada lagi ether, chloroform, tapi sudah tidak digunakan lagi, ya. Jadi kalau kalian itu masih ingat ada obat anestesi yang pernah dengar namanya ether, chloroform, itu sudah tidak kita gunakan lagi, ya. Kemudian yang gas, nitrous oxide, N2O, dan xenon. Sebetulnya kalau dari orang-orang pedo, dokter-dokter pedo itu punya kemampuan, dibekali kemampuan untuk menganestesi pasien anak yang takut, rewel, dengan anestesi pakai gas, nitrous oxide. Itu yang dinamakan gas gelap. Ya, kalau di film kadang-kadang kalian pernah menyaksikan. Jadi ada pasien yang rewel dikasih obat anestesi N2O, kemudian pasiennya ketawa. Tapi kadang-kadang kalau di film pasti dilebih-lebihin, ketawanya terbahak-bahak, padahal mestinya sih tidak, ya. Maka dari itu dinamakan gas gelap. Kalau pernah pernah lihat film seperti itu, atau pernah kalian barangkali membaca komik Tintin, tapi enggak udah kamu ya sekarang, ya udah bukan zaman kamu ya kali ya. Komik Tintin itu zaman saya masih remaja. Oke, itu obatnya. Ini taruh saja. Absorpsinya melalui pertukaran gas di alveolar. Obat yang sedikit larut dalam darah akan memiliki ulang kerja cepat dan efek berakhir setelah pemberian obat dihentikan. Contohnya N2O, desfluran, sevofluran, ya, sedikit larut dalam darah, mula kerjanya cepat. N2O, desfluran, sevofluran. Sebaliknya dengan obat yang mudah larut dalam darah seperti halutan, isofluran, itu mula kerjanya lama, ya. Ceritanya begini, karena obatnya ada di alveoli. Ketika dia mudah larut dalam lemak, maka di dalam darahnya singkat dari alveoli langsung masuk ke dalam otak, maka mula kerjanya cepat. Sedangkan halutan itu lama di dalam darahnya. Kalian lihat kenapa lama di dalam darah? Karena mudah larut di dalam darah, jadi obatnya ikut menikmati perjalanannya ke keliling tubuh kita melalui darah sehingga sampai ke otaknya lebih lama. Oke. Eliminasi obat yang relatif tidak larut dalam darah dan otak lebih cepat sehingga recovery-nya lebih cepat. Lama kerja obat yang mudah larut dalam jaringan akan lebih lama. Metabolisme tidak begitu penting, eliminasi biasanya melalui saluran nafas kecuali halutan di metabolisme di hepar. Gangguan fungsi hepar akan menimbulkan toksisitas terhadap halutan. Oke. Efek obat di otak dikenal dengan Budel-Sine. Kedalaman anestesi berdasarkan efek anestesi dari dietil ether. Ada stadium 1 analgesia, stadium 2 eksitasi, stadium 3 pembedahan. Pembedahan itu ada 4 plana 1, plana 2, plana 3, plana 4. Stadium 4 depresi medula. Apa artinya semua ini? Ini adalah tanda buat seorang ahli anestesi ketika dia mendampingi dokter bedah. Jadi kalau dalam proses pembedahan ataupun tindakan-tindakan invasif, katakanlah sekedar pernah dengar kolonoskopi. Kolonoskopi itu bisa kolonoskopi lewat anus masuknya, kameranya lewat anus, ya. Itu
kalau dokter mau melihat kondisi khusus besar, ya apakah ada perdanasan, apakah ada penyakit tertentu, apakah ada luka, itu kolonoskopi atau endoskopi. Endoskopi pada lambung sampai dengan usus 12 jari begitu ya. Ada kondisi tersebut pasiennya perlu di anestesi. Nah, selain dokter internisnya yang melakukan tindakan, dokter ahli anestesi mendampingi. Dokter ahli anestesi mendampingi bagaimana dia tahu kondisi pasiennya teranestesi seberapa dalam. Tentu saja kalau cuma dilakukan tindakan kolonoskopi, anestesinya nggak perlu terlalu dalam. Setelah diberikan obat, biasanya secara intravena diberikan obatnya, kemudian pasiennya tertidur, ya sudah. Tapi kalau harus melakukan tindakan pengangkatan kantong empedu misalnya, nah itu anestesinya perlu lebih dalam. Tambahkan lagi obat inhalasi mungkin seperti itu, ya. Nah, ini stadiumnya stadium 1 analgesia. Pada stadium 1 pasiennya sudah tidak merasa sakit, tapi kalau diterusin zaman dulu itu obat anestesi umum diberikan dengan cara pakai sungkup, yaitu seperti dibekap pakai sungkup gitu ya, pakai sungkup sungkup ke apa sih namanya ya, kayak sungkup oksigen, pernah dengar kan, pernah lihat kan? Nah, itu dimasukkan ke situ, pasiennya kaki dan tangannya diikat di randang operasinya, diikat kiri kanan karena dia akan meronta-ronta pada stadium eksitasi, dia akan meronta-ronta. Oke, baru setelah itu anestesinya lebih dalam lagi, baru sampai ke stadium bedah. Stadium bedah berarti tindakan bedah boleh dilakukan. Tindakan bedahnya kita batasi terdiri dari tindakan bedah plana 1, plana 2. Kalau yang sampai pembedahnya dalam seperti misalnya pemotongan usus, operasi bypass jantung, barangkali sampai stadium 3, plana 3. Plana 4 sudah agak membahayakan karena khawatir pasiennya nggak bangun lagi. Apalagi kalau sudah sampai stadium 4, ya. Plana 4 saja sudah dihindari, apalagi sudah sampai ke stadium 4, depresi medular, pasiennya bisa nggak pulih, nggak bangun lagi. Salah satu contoh kasus barangkali kalian pernah dengar jagoan balap Formula 1, tapi itu juga bukan zaman kamu ya, yang namanya Michael Schumacher. Nggak tahu ya. Itu kalau zaman dulu F1 itu ya yang jagoan-jagoannya itu sangat populer sekali dulu. Cuma setelah eranya dia lewat ya sudah enggak lah. Kamu paling tahunya apa, Hamilton? Sudah nggak seru lagi. Sudah nggak seru lagi itu. Ya itu dulu jagoan balap Formula 1-nya Michael Schumacher dari Jerman. Suatu ketika setelah pensiun dia main ski, jatuh, kepalanya kebentur batu. Kemudian dia mengalami koma dan kemudian diberikan anestesi umum supaya betul-betul fungsi otaknya istirahat. Dia setelah bertahun-tahun tetap saja sampai sekarang masih belum sadar-sadar. Oke. Sebentar ya, ini saya tadi ada gangguan WhatsApp. Ya. Yang inhalasi tadi nekrotoksik, N-plural bisa menghasilkan metabolit yang toksik, hepatotoksik. N2O bisa menyebabkan anemia megaloblastik. N-plural bisa menghasilkan gas CO. Bayangkan ya, ini anestesi inhalasi. Dalam proses inhalasi seperti itu kan pasti dihirup melalui saluran nafas. Ternyata ada beberapa anestesi, obat anestesi yang bisa menghasilkan gas CO. CO itu kan beracun sekali. Kalau kadarnya terlalu banyak, pasiennya bisa meninggal karena hemoglobinnya diikat oleh CO. Ya, itu kasus orang yang keracunan karena asap kendaraan bermotor. Orang yang nyetel AC terus tertidur di dalam mobil, rupanya asap knalpotnya bocor masuk ke dalam mobil sampai pasiennya meninggal. Ya, itu bahayanya dari gas CO. Ya. Oke.
Hipertermia malignana ini yang kita namakan metareaksi atau idiosikrasi. Masih ingat kuliah pertama istilah-istilahnya? Metareaksi atau idiosikrasi itu bukan reaksi alergi. Itu reaksi yang langka atau jarang terjadi, bukan karena tidak ada hubungannya dengan dosis, bukan karena alergi, tapi karena kelainan genetik. Metareaksi atau idiosikrasi, ya. Tadi sudah dikatakan anestesi umum menghasilkan otot-otot yang relaksasi, otot skeletal. Nah, dalam kasus ini pada pasien diberi obat anestesi umum, ototnya malah jadi kaku, kontraksi, oke? Hipertermia, suhu tubuhnya meningkat, oke? Terjadi takikardia. Nah, jadi seorang ahli anestesi akan waspada pada kondisi tertentu ketika pasiennya mulai dianestesi, yang terjadi kok loh bukannya relax, ototnya lemes, kok malah kaku, kejang, kemudian suhu tubuhnya meningkat, detak jantungnya meningkat. Itu adalah metareaksi akibat kelainan genetik pada obat anestesi umum, ya, kelainan genetik dari pasiennya. Oke, itulah yang namanya metareaksi atau idiosikrasi. Contoh metareaksi atau idiosikrasi yang lain adalah seseorang diberi obat antibiotik, katakanlah chloramphenicol, tiba-tiba setelah beberapa saat kemudian terjadi gangguan perdarahan, sel-sel eritrositnya pecah, terjadi yang dinamakan anemia hemolitik. Eritrositnya mengalami krisis karena pemberian obat tadi. Nah, ini juga kita namakan metareaksi atau idiosikrasi. Oke, toksisitas yang lain dari obat itu adalah hepatotoksik. Seperti tadi sudah dikatakan, halotan bisa menimbulkan hepatotoksisitas. Itu anestesi inhalasi. Sekarang kita sampai ke anestesi intravena. Anestesi intravena ternyata ada opioid juga, tapi saya tidak akan menyampaikan opioidnya karena kamu sudah dapat, ya. Yang non opioid banyak obatnya. Propofol masih banyak digunakan sampai saat ini. Saya sudah tanyakan kepada ahli anestesi, ternyata mereka banyak menggunakan propofol. Propofol secara literatur dikatakan ini lebih bagus daripada propofol, tapi ternyata pada penggunaannya belum sampai saat ini, ya. Barbiturat, etomida, benzodiazepin, ketamid, dexmedetomidin. Ada yang menarik dari dexmedetomidin. Opioid analgesik sudah. Berikutnya gambarnya, anestesi non opioid banyak digunakan untuk mencapai tahap induksi dengan cepat. Jadi obat intravena, ya, pemberian setelah intravena ini biasanya digunakan untuk mencapai tahap induksi dengan cepat. Menghasilkan sedasi juga pada anestesi monitor, anestesi care, pada balance anestesi dengan berbagai jenis obat digunakan untuk minimalkan efek samping obat. Obat yang digunakan untuk induksi bersifat lipofilik, cepat mencapai organ dengan perfusi bagus seperti otak, korda spinalis. Efeknya berakhir dengan proses redistribusi ke tempat lain. Nah, ingat lagi ketika kita cerita distribusi obat sampai ke tempat kerjanya, obat itu tidak akan melakukan terus-menerus di tempat kerjanya, dia akan berpindah tempat. Bedanya apa? Bedanya kalau misalnya obat flu, obat pilek, antihistamin sudah dapat pilihnya belum? Antihistamin belum, ya? Belum. Oke. Katakanlah obat antihistamin berikatan dengan reseptor histamin pada saluran nafas. Setelah berikatan, obat itu akan lepas lagi dari tempat ikatannya, ya. Oke. Nah, ketika lepas dari tempat ikatannya, dia akan pindah tempat. Ya sudah, selesai kerjanya. Nah, ini akan kelihatan jelas pada obat anestesi umum. Cepat tercapai organ, bekerja, kemudian efeknya akan berakhir karena proses redistribusi. Setelah sampai tempat kerja menimbulkan efek, pasiennya tertidur. Setelah obat itu dihentikan, ya sudah, obatnya akan lepas dari tempat kerjanya, pindah ke tempat lain. Pindah ke tempat lain namanya
redistribusi. Efeknya berakhir karena mengalami redistribusi. Pindah ke tempat lain bisa nggak? Keluyuran ke seluruh tubuh tiba-tiba masuk lagi ke dalam satu susunan syaraf pusat, ya bisa. Maka orang yang habis kena operasi, habis dioperasi dapat obat anestesi umum, setelah melek sadar kembali, terjadi proses recovery, pasiennya masih ngantuk, tidur lagi, ya tidur lagi karena obatnya balik lagi ke susunan syaraf pusat. Sebagian tentu saja ada yang nyangkut ke organ metabolisme, organ ekskresi, pasti akan keluar sedikit. Tapi obat yang ada di dalam tubuh masih ada, naikkan lagi ke susunan syaraf pusat, ngantuk lagi, tidur lagi, segala lama lagi, bangun lagi, dibangunin ya bangun, ya. Oke. Propofol paling sering digunakan untuk induksi, literatur mengatakan begitu. Juga untuk menjaga keadaan anestesi, untuk sedasi pada monitor anestesi care, diduga bekerja melalui kompleks reseptor GABA A, sukar larut dalam air, cepat di metabolisme dihembar, metabolisme inaktif larut dalam air, ekspresi melalui ginjal. Metabolisme di luar hepar ada di paru-paru. Recovery-nya lebih lengkap, efeknya overnya lebih sedikit daripada tiopental. Nanti yang kita gunakan pada praktikum anjing itu adalah tiopental, ya. Tiopental itu barbiturat kerja sangat singkat. Waktu recovery hampir sama dengan anestesi intravena yang lain. Ini cerita propofol. Efek hipnotik, tidak ada khasiat analgesik. Ada khasiat neuroprotection untuk operasi syaraf, menyebabkan vasodilatasi. Efek hipotensinya paling kuat. Nah ini kadang-kadang tidak disukai ketika terjadi berlangsung operasi, tekanan darahnya turun, gitu ya. Terkasih antiemetik, antimutan. Maintenance pada balan anestesi care, juga untuk total anestesi intravena yang dikombinasi dengan opioid. Itu propofol. Propofol itu adalah pengganti propofol. Propofol adalah prodrug yang larut dalam air. Onset dan recovery-nya lebih lama dari propofol. Untuk sedasi pada monitor anestesi care, untuk golongan barbiturat tadi sudah dikatakan, ini termasuk anestesi intravena. Obatnya antara lain tiopental dan metohexital. Tiopental yang kita gunakan untuk demonstrasi pada praktikum, dan nanti kamu akan lihat sebentar lagi. Sebagai induksi sudah diganti dengan propofol. Jadi memang dulunya tiopental, tapi tiopental kalah bagus dengan propofol, maka diganti propofol. Bekerja meningkatkan transmisi penghambatan GABA A, mengurangi transmisi eksitasi. Berikutnya benzodiazepin untuk premedikasi anestesi. Biasanya pasiennya diberikan premedikasi ini supaya ya bisa mengurangi kecemasan, bisa lebih mudah tertidur, gitu ya. Obatnya midazolam, lorazepam. Dulu digunakan di aspal, tapi sekarang sudah tidak digunakan lagi. Benzodiazepin ini, benzodiazepin itu contohnya midazolam, lorazepam, diazepam sudah jarang. Efeknya dihentikan dengan pemberian antagonis selektif flumazenil. Sangat larut dalam air, larut dalam lemak, onsetnya cepat.
Untuk premedikasi, sedasi, menekan aktivitas kerja. Midazolam, premedikasi yang paling sering pada anak. Efek sinergisme dengan opioid dan propofol meningkatkan efek sedasi analgesik tapi mendepresi pernafasan. Benzodiazepin. Etomidan, efek hipnotik, tidak ada efek analgesik. Efek hemodinamik minimal, artinya tidak menimbulkan hipotensi seperti halnya propofol. Oke. Tidak digunakan untuk pemakaian kontinu karena efek samping pada sistem endokrin, bekerja pada sistem KPA. Etomidan, onset of action-nya cepat, recovery-nya tergantung pada redistribusi sebanding dengan tiopental dan propofol. Barangkali kalau dilihat dari sudah dibaca. Etomidan, lama kerjanya linier. Apa yang dimaksud lama kerja linier? Lama kerja linier itu artinya kalau dosisnya 0,1 mg per kilogram menyebabkan pasien tidak sadar 100 detik. Ukurannya seperti itu, berarti kalau kita berikan 1 mg 1000 detik. Hingga berapa menit operasi itu dibutuhkan, dosisnya ditambah. Ya, itu gampang sebetulnya secara teoritis itu lebih gampang. Etomidan tidak menyebabkan hipotensi, sistem kardiovaskulernya tetap stabil, menekan adrenokortikal sehingga tidak digunakan untuk infus kontinu, anestesis intravena untuk induksi yang tepat untuk pasien kardiovaskuler karena dia tidak menyebabkan hipotensi. Ketamin, analgesiknya kuat, tidak mendepresi pernapasan, menimbulkan disosiatif anestesi, penghambatan reseptor LWE. Apa yang menarik dari ketamin? Lama kerja terakhir setelah redistribusi, sedikit terikat pada albumin. Ketamin sedikit terikat pada albumin, kemudian menyebabkan hipersalivasi. Obat ini menimbulkan hipersalivasi kalau diberikan secara intravena tetap menimbulkan hipersalivasi sehingga perlu dipremedikasi dengan obat antikolinersik. Salah satu obat antikolinersik yang mungkin masih kamu kenal apa? Salah satu obat antikolinersik yang mungkin kamu masih ingat apa? Atropin sulfat. Ya, oke. Ketamin menyebabkan euforia. Ketamin menyebabkan euforia. Maka beberapa waktu yang lalu polisi bisa menangkap orang-orang yang menyalahgunakan ketamin. Digunakan untuk comply dalam seperti mirip-mirip seperti opioid, ya. Dapat diberikan per oral, rektal, parenteral untuk premedikasi pada pasien anak yang bermasalah mental. Nah, tadi sudah saya katakan dexmedetomidine. Apa yang menarik? Ternyata ini merupakan selektif agonis. Mas aku. Dexmedetomidine itu selektif alpha 2 agonis. Masih ingat agonis alpha 2 yang kamu sudah pernah dengar? Kalau ini betul, awas ya nanti saya kalau lihat kamu ujian kalau oke, amin itu dah. Menurunkan pemakaian obat anestesi umum berpotensi menyebabkan toleransi dan ketergantungan untuk sedang singkat di ICU. Nah, dexmedetomidine itu kita tahu selektif agonis alpha 2 itu seperti clonidine, dexmedetomidine. Kalau kemarin kita bicara clonidine kan digunakan sebagai acuan anestesi umum. Dan ini ada yang lebih spesifik lagi, dexmedetomidine, ya, untuk acuan anestesi umum. Oke. Opioid analgesik merupakan obat analgesik bagian dari beres anestesi, digunakan dalam dosis besar bersama benzodiazepin menyebabkan toleransi pasca operasi. Oke, kuliahnya sampai di sini. Ini kita mau lihat demonstrasi